Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kisruh di tubuh KPK dan Polri yang terus memuncak menjadi salah satu kontroversi di 100 hari pemerintahan Joko Widodo Yusuf. Puncaknya, hari ini Komjen Budi Gunawan menolak saat dipanggil KPK terkait status tersangkanya dalam kasus rekening gendut. Sebelumnya, tim independen KPK Polri menyarankan Presiden agar tidak melantik calon Kapolri yang berstatus tersangka, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon Kapolri baru. Rekomendasi tersebut berbeda dengan rekomendasi Dewan Pertimbangan Presiden yang justru meminta Presiden segera melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Presiden sebenarnya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memilih Kapolri yang definitif. Menggantungnya kasus KPK dan Polri ini menunjukkan tekanan politik di sekitar Presiden ternyata cukup dominan. Berbagai dukungan datang pada sang Presiden untuk segera menuntaskan kasus ini. Bahkan dukungan juga datang dari Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya saat Pilpres. Agaknya kasus yang memuncak saat Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap Barreskrim Mabes Polri akan menjadi pertaruhan. Apakah Jokowi memang akan mengedepankan kepentingan rakyat atau hanya sebagai petugas partai? Selain itu, sejumlah persoalan juga harus menjadi evaluasi pada masa 100 hari ini. Penenggelaman kapal menjadi upaya keras pemerintah memberantas pencurian ikan patut mendapat sorotan. Akibat pencurian ini, setidaknya 40 triliun rupiah hilang dalam setahun pada tahun 2013 saja. Sedikitnya 3.612 kapal kedapatan melakukan pelanggaran penangkapan ikan. Sayangnya, kebijakan itu bernuansa tebang pilih karena kapal nelayan asing berbobot di atas 2.000 gross ton tidak ditenggelamkan. Selain itu, seharusnya dibuat kebijakan agar kapal-kapal itu bisa dimanfaatkan nelayan lokal. Kesepakatan internasional yang tidak boleh sembarangan menghancurkan kapal itu. Yang penting kalau intinya harus diputus pengadilan dulu. Setelah itu boleh. Karena putusan pengadilan tentu ada nanti banding dan sebagainya. Setelah itu boleh ditenggelam atau dipakai kembali. Menurut saya sih kalau bisa ya dipakai saja sama nelayan tradisional kita atau kapalnya besar-besar. Harga kebutuhan pokok yang masih tinggi juga menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah. Padahal selama masa 100 hari pemerintahannya, Presiden Jokowi telah 2 kali menurunkan harga BBM, setelah sebelumnya menaikkan harga BBM menjadi 8.500 per liter. Pada awal tahun, pemerintahan menurunkan harga premium menjadi Rp7.600 per liter. Terakhir, 19 Januari lalu saat harga minyak dunia turun ke level $44 AS per barel, pemerintah kembali menurunkan harga premium sebesar Rp1.200 per liter menjadi Rp6.600 per liter. Sementara solar bersubsidi menjadi Rp6.400 per liter, turun Rp1.350 dari sebelumnya Rp7.250 per liter menjadi Rp6.400 per liter. Sayangnya turunnya harga BBM ini justru membuat masyarakat resah. Tidak adanya kejelasan harga BBM bersubsidi menyebabkan harga kebutuhan pokok dan angkutan umum tidak ikut turun, meski harga BBM turun. Akibatnya biaya hidup masyarakat tidak banyak berubah. Agaknya kebijakan pro rakyat masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Joko Widodo ke depan. Apalagi Jokowi merupakan presiden pertama yang pengangkatannya disambut antusias ribuan pendukungnya. Jangan sampai rakyat justru dikecewakan karena kebijakan presiden pilihannya justru hanya mementingkan segelintir orang. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan. Pada hari ini,
kita akan berbincang-bincang untuk pemirsa semua dari MNC Media, bagaimana sebenarnya perkembangan-perkembangan yang terjadi, kehebohan-kehebohan yang terjadi, dan hal-hal lain yang mungkin bisa kita tanya lebih lanjut dengan Pak Jokowi. Dan mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan kita dan juga jawaban-jawaban dari Pak Jokowi ini bisa menjawab banyak hal dan bisa juga membuat masyarakat menjadi lebih tenang dan juga buat masyarakat juga lebih bisa mengerti kemana arah pemerintahan Jokowi yang ke depan. Walaupun Pak Jokowi selalu mengatakan tidak ada 100 hari bagi Pak Jokowi, tapi kita bisa bertanya lebih jauh bagaimana kesiapan beliau juga untuk itu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak Jokowi, sehat? Alhamdulillah baik. Ini banyak. Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Oke Pak. Nah ini gimana Pak? Apakah mau di Bogor ya? Bogor. Apakah ini Pak Pak Prabowo mau diajak bergabung sama Pak Jokowi gitu? Ya enggak, Pak Prabowo kan kawan baik, sahabat baik saya sudah lama. Jadi kalau ya sudah sebulan 2 bulan nggak ketemu tuh kangen. Jadi kemarin ketemu. Apa yang sempat diobrolkan waktu itu Pak sama Pak Prabowo? Kalau kemarin ngomong banyak masalah pencaksilat. Oh, pencaksilat Pak ya? Masalah pencaksilat. Kemudian juga masalah perpolitikan, tapi juga menyinggung masalah KPK dan Polri. Nah ini Pak, apakah juga membicarakan hal-hal mengenai yang sekarang lagi ramai dibicarakan mengenai Kapolri, KPK dan sebagainya? Iya, itu juga disinggung dan saya sampaikan apa adanya informasi yang saya ada, saya sampaikan ke Pak Prabowo. Saya kira kita berdua sama, Pak Prabowo juga ingin agar lembaga-lembaga penegakan hukum, baik MA, kejaksaan, kepolisian, KPK itu betul-betul pada jalur masing-masing, benar, jalur masing-masing, dan semuanya harus diselamatkan untuk menjaga kewibawaan hukum kita. Pada akhirnya apa Pak? Kan ini banyak desakan masyarakat Pak. Bapak juga ada dari parlemen meminta untuk melantik BG, kemudian masyarakat juga yang minta apa pada akhirnya? Ya, sabar dulu. Karena ini ada proses hukum yang harus kita hormati. Ada proses hukum yang harus kita hormati. Jangan sampai nanti ada orang menyampaikan Presiden mengintervensi. Tapi pada suatu titik, pada satu waktu pasti akan kita putuskan. Tapi ini kita harus agak sabar sedikit menunggu proses hukum. Jadi memang publik pun diminta untuk lebih sabar gitu Pak ya? Iya, saya kira dari peristiwa-peristiwa baik yang dulu kan juga pernah ada 2 kali, ini ada lagi. Ini akan memberikan pembelajaran juga kepada kita semuanya bahwa penegakan hukum di negeri kita itu memang masih perlu didorong agar masyarakat juga dewasa mensikapi, dan juga penegak hukum sendiri juga mau mengkoreksi kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan yang harus diperbaiki. Saya kira semuanya harus bertindak sesuai dengan koridor masing-masing. Salah satu program unggulan Pak Jokowi itu adalah pemberantasan korupsi yang pertama waktu Pak Jokowi kampanye itu. Dengan adanya pertentangan antara Polri dan KPK ini, apakah Pak Jokowi merasa terhambat atau justru ini adalah tantangan? Enggak, ini kan awal-awal, ini kan baru awal-awal. Menurut saya ke depan yang paling diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi adalah membangun sistemnya. Sistemnya harus dibangun. Misalnya perizinan yang cepat, sehingga tidak dimain-mainkan untuk tawar-menawar. Sehingga perlu dibangun pelayanan terpadu satu pintu. Itu mempercepat, memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, pada dunia usaha, dan tanpa ada transaksi. Yang pertama memang membangun sistem. Yang kedua memang penegakan hukum itu sendiri. Ya, semuanya, tidak hanya KPK, Kejaksaan, Polri, MA, semuanya memang pada satu
garis yang sama, satu semangat yang sama. Yang itu terus akan kita dorong. Jadi tidak hanya KPK sendiri atau Polri sendiri, atau ini memang harus pekerjaan yang terintegrasi sehingga betul-betul nantinya kita mempunyai sebuah pemerintahan yang bersih. Oke, ini Pak, memang Bapak juga kan ke depan memang harusnya Polri juga memang harusnya kuat gitu kan ke depan, sehingga masalah korupsi yang memang tugas mereka juga kembali kepada mereka juga itu. Ya memang perlu pembenahan sistem organisasi di Polri, sistem rekrutmen, seleksi untuk jabatan-jabatan yang ada di Polri. Memang semuanya tahapan ini kan memang belum dimulai. Kemudian sudah masuk ada peristiwa ini. Saya kira kita masih punya waktu untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Dan saya bersyukur ini terjadi di awal-awal. Sehingga kita yang berat langsung di awal, bisa kelihatan semuanya. Identifikasi masalahnya kelihatan, problem-problemnya menjadi terbuka kelihatan semuanya. Dalam tanda kutip Pak, ada istilahnya kriminalisasi KPK. Ini yang terjadi nih sekarang. Ada parpol yang mendesak Bapak dan sebagainya. Itu apakah memang menurut Bapak benar itu terjadi saat ini? Saya sudah sampaikan kan berapa kali, jangan ada kriminalisasi, jangan ada sok merasa kuasa di atas hukum. Itu yang selalu saya sampaikan, karena memang saya nggak mungkin mengintervensi sampai sejauh itu, tetapi saya kira perintah saya jelas pada Polri, pada KPK juga harus sesuai dengan koridor hukum yang ada. Ya, baik pemirsa, saat ini obrolan kita dengan Pak Presiden RI Bapak Joko Widodo semakin seru. Di next segmen kita akan banyak berbicara lagi tentang hukum dan juga tentang kesejahteraan rakyat.